Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang menjadi khotbah untuk minggu ini tertulis dalam Roma 10 ayat 16 sampai 21. Mari kita dengarkan firman Tuhan. Tetapi tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Yesaya sendiri berkata, "Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami?" Jadi, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Tetapi aku bertanya, apakah mereka tidak mendengarnya? Memang mereka telah mendengarnya. Suara mereka sampai ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Tetapi aku bertanya, apakah Israel menanggapnya? Pertama-tama Musa berkata, "Aku menjadikan kamu cemburu terhadap orang-orang yang bukan umat dan membangkitkan amarahmu terhadap bangsa yang bebal." Dan dengan berani Yesaya mengatakan, "Aku telah berkenan ditemukan mereka yang tidak mencari aku. Aku telah menampakkan diri kepada mereka yang tidak menanyakan aku." Tetapi tentang Israel dia berkata, "Sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada bangsa yang tidak taat dan yang membantah." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan memasuki minggu sengsara kedua atau Passion kedua yang dinamai dengan Minggu Infokafid. Infokafid artinya berserulah kepadaku, yang diambil dari Mazmur 91 ayat 15a. "Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab." Tuhan setia mendengar seruan kita. Tuhan tidak pernah menutup telinganya terhadap doa-doa kita. Dan yang menjadi tema khotbah pada minggu ini ialah iman timbul dari pendengaran. Surat Roma ditulis oleh Rasul Paulus sekitar tahun 57 sampai 58 Masehi dari kota Korintus kepada jemaat di Roma. Dalam pasal 10, Paulus membahas penolakan bangsa Israel terhadap Injil dan bagaimana keselamatan terbuka bagi orang-orang yang bukan Yahudi. Ia mengutip berbagai bagian dari Perjanjian Lama untuk menunjukkan bahwa ketidakpercayaan Israel telah dinubuatkan sebelumnya. Roma 10 ayat 16 sampai 21 adalah bagian dari perikop yang luas dari Roma 9 sampai 11, di mana Paulus membahas pemilihan dan penolakan bangsa Israel dalam rencana keselamatan Allah. Bagian ini berisi kutipan dari Yesaya dan Mazmur yang menegaskan bahwa bangsa Israel telah mendengar kabar baik tetapi mereka menolak untuk percaya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pernahkah kita bertanya, mengapa ada orang yang percaya kepada Injil sementara yang lain menolak? Mengapa ada yang dengan sukacita menerima firman Tuhan sementara yang lain tetap tidak percaya meskipun sudah mendengarkan firman Tuhan dan berita keselamatan itu berulang-ulang kali? Pertanyaan ini bukanlah sesuatu hal yang baru. Bahkan di zaman Yesus pun dan para rasul, banyak orang yang telah mendengar kabar baik, tetapi tidak semuanya merespon dengan iman. Hal ini juga yang menjadi pergumulan oleh Rasul Paulus dalam Roma 10 ayat 16 sampai 21. Paulus dengan tegas menyatakan bahwa iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Artinya, untuk memiliki iman yang sejati, seseorang harus terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan. Tetapi masalahnya, tidak semua orang yang mendengar Injil mau percaya. Paulus menggunakan contoh bangsa Israel, umat pilihan Allah yang telah menerima firman Tuhan sejak dahulu kala. Mereka sudah mendengar kabar baik melalui para nabi,
hukum Taurat, bahkan melalui Yesus Kristus itu sendiri. Namun, banyak dari mereka tetap menolak Injil. Ini menunjukkan bahwa mendengar firman Tuhan saja tidaklah cukup, tetapi juga kita harus merespon dengan iman yang kuat. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan merenungkan apa artinya iman timbul dari pendengaran dan bagaimana kita seharusnya merespon firman Tuhan dalam kehidupan kita. Apakah kita hanya sekedar mendengarkan firman Tuhan atau benar-benar membiarkan firman itu mengubah hidup kita? Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, dari khotbah ini ada beberapa hal yang perlu kita renungkan dan kita perhatikan. Yang pertama, iman timbul dari pendengaran. Paulus menegaskan bahwa iman tidak muncul begitu saja, tetapi melalui proses pendengaran firman Tuhan. Kata Yunani untuk pendengaran dalam ayat ini adalah akoe, yang berarti bukan hanya mendengar secara fisik, tetapi juga memahami dan menerima dengan hati. Banyak orang yang mendengar Injil, tetapi tidak semua mendengarkannya dengan hati yang terbuka. Inilah yang terjadi pada bangsa Israel. Mereka sudah mendengarkan firman Tuhan melalui para nabi, bahkan melalui Kristus sendiri, tetapi mereka tidak menerima dan tetap menolaknya. Poin yang kedua, penolakan Israel terhadap Injil. Paulus mengutip beberapa ayat dari Perjanjian Lama untuk menunjukkan bahwa penolakan Israel telah dinubuatkan sejak dahulu kala. Dalam Yesaya 53 ayat 1, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Ini menunjukkan bahwa sejak dahulu firman Tuhan seringkali ditolak oleh umatnya sendiri. Dalam Mazmur 19 ayat 4, Paulus di sini menunjukkan bahwa kabar keselamatan sudah tersebar ke seluruh dunia, bukan hanya bagi bangsa Israel. Dalam Ulangan 32 ayat 21 dan Yesaya 56 ayat 1 sampai 2, di sana juga Allah memperingatkan bahwa Ia akan menyatakan diri kepada bangsa-bangsa lain yang bukan umatnya, sementara Israel tetap menolak Dia. Penolakan Israel terhadap Injil bukan karena mereka tidak tahu, tetapi karena hati mereka yang keras, dan mereka lebih mengandalkan hukum Taurat daripada kasih karunia Tuhan. Poin yang ketiga, Allah tetap mengulurkan tangannya. Meskipun bangsa Israel menolak Allah, Dia tetap sabar dan terus mengulurkan tangannya. Ini menggambarkan kasih dan kesetiaan Tuhan yang begitu luar biasa. Allah tidak langsung meninggalkan mereka, tetapi dengan kasih-Nya, Ia terus memanggil mereka untuk kembali. Hal yang sama berlaku bagi kita. Meskipun kita sering jatuh ke dalam dosa dan pemberontakan kita, kasih Tuhan tidak akan pernah berubah terhadap kehidupan kita. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, jikalau kita mengingat dalam perumpamaan tentang seorang penabur, Yesus di situ menceritakan tentang seorang penabur yang menaburkan benih, tetapi benih itu jatuh di tempat 4 jenis tanah yang berbeda. Yang pertama, tanah di pinggir jalan. Benih tidak bertumbuh karena burung datang dan memakannya. Tanah berbatu. Benih tumbuh sebentar tetapi segera layu karena tidak berakar dalam. Tanah yang penuh semak berduri. Benih tumbuh tetapi terhimpit oleh semak berduri sehingga tetap tidak berbuah. Yang keempat, tanah yang baik. Benih bertumbuh dengan subur dan menghasilkan buah yang berlipat ganda. Dari perumpamaan ini, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, jikalau kita melihat di dalam Roma 10 ayat 17 tadi, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Namun, seperti dalam perumpamaan benih ini, tidak semua yang mendengarkan firman Tuhan akan meresponnya dengan benar. Tanah di pinggir jalan tadi di sana, bangsa Israel yang menolak firman Tuhan. Israel yang sudah mendengarkan kabar baik tetapi mereka tidak percaya. Sama seperti benih yang jatuh di pinggir jalan dan dimakan burung. Hati mereka tertutup terhadap firman Tuhan. Di tanah berbatu, orang mendengarkan
tetapi cepat menyerah. Beberapa orang menerima firman Tuhan dengan sukacita, tetapi ketika menghadapi kesulitan, mereka segera mundur. Ini mirip dengan orang-orang yang mendengarkan Injil tetapi tidak memiliki akar iman yang kuat. Tanah dengan semak berduri. Orang yang terganggu oleh dunia. Orang-orang ini mendengarkan firman Tuhan, tetapi mereka lebih sibuk dengan urusan dunia dan kekhawatiran hidup. Ini mirip dengan bangsa Israel yang lebih mengandalkan hukum Taurat daripada kasih karunia Tuhan yang telah diberikan kepada mereka. Tanah yang baik, mereka yang percaya dan berbuah. Ini adalah orang-orang yang benar-benar mendengarkan firman Tuhan, percaya dan hidup dalam ketaatan. Dalam Roma 10 ayat 20, Paulus mengutip perkataan Yesaya bahwa bangsa-bangsa lain, yang dalam arti non-Yahudi, justru menerima Injil dan berbuah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari Roma 10 ayat 16-21 ini, yang perlu kita refleksikan di dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai pengikut Kristus. Yang pertama, pentingnya mendengarkan firman Tuhan. Iman kita tidak akan bertumbuh jika kita tidak terus mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Kita harus aktif dalam mendengar, baik melalui pembacaan Alkitab, khotbah maupun persekutuan dengan sesama. Yang kedua, tidak semua yang mendengar akan percaya. Sama seperti bangsa Israel, banyak orang yang mendengar Injil tetapi menolaknya. Jangan berkecil hati ketika kita memberitakan Injil dan ditolak. Tugas kita adalah menyampaikannya, tetapi hasilnya ada di tangan Tuhan. Poin yang ketiga, jangan keras hati seperti bangsa Israel. Kita harus waspada agar tidak menjadi seperti bangsa Israel yang keras hatinya, yang menolak panggilan Tuhan. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita harus merespon dengan iman dan ketaatan. Poin yang keempat, kasih Tuhan selalu terbuka. Allah tetap mengulurkan tangannya kepada kita meskipun kita sering jatuh di dalam dosa. Tidak ada kata terlambat untuk kembali kepada jalan Tuhan dan memperbaiki iman kita dan hubungan kita kepada Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Namun, mendengar saja tidaklah cukup. Kita harus merespon dengan percaya dan menaati firman Tuhan. Jangan menjadi seperti bangsa Israel yang menolak panggilan Tuhan. Sebaliknya, biarlah kita hidup memiliki hati yang terbuka, mau mendengar dan percaya, dan hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kehidupan kita sekalian. Amin.